Jadi anak-anak tuh pengen mencoba gitu loh. Jangan ketika dia apa namanya mau sholat takwib, misalkan mau kemana-kemana, dia lebih memilih Trans Banten karena pengen gitu loh, pengen mencoba selain yang ada di Jakarta, selain yang ada di Bandung. Jadi di Banten itu dia pengen mencoba untuk menaiki Trans Banten itu gitu. Ya menurut aku sih nambahin rutenya ya, karena kan rutenya cuma dari apa namanya, dari terminal sampai sini doang. Itu tuh kayak sementara tuh Serang kan luas ya gitu. Iya. Terus bagian industri juga bukan sekitaran sini doang. Jadi lebih banyak rute sama unitnya sih gitu. Trans Banten ini yang ada halte nantinya keputar semua. Kemungkinan mobil angkot bisa-bisa hilang. Mobil angkot. Transportasi bukan sekedar perpindahan dari satu tujuan ke tujuan lain, tetapi juga menghidupkan nadi kota dengan cerita yang tak pernah usai. Transportasi publik, layanan pemerintah untuk seluruh negeri, dari pelajar hingga pekerja yang bergantung setiap harinya dengan harapan mendapat kenyamanan, efisiensi, keselamatan, serta akses yang merata. Di kota Serang, isu transportasi kembali menjadi perbincangan hangat, terutama dengan hadirnya layanan transportasi pemerintah yang dikenal dengan nama Trans Banten. Di balik harapan yang besar, bermunculan juga keluhan yang tak sedikit. Masyarakat menyoroti pelayanan yang dinilai belum maksimal, keterlambatan yang masih sering terjadi, hingga fasilitas yang belum sepenuhnya menunjang kenyamanan penumpang. Lebih dari itu, kehadiran Trans Banten juga membawa dampak lainnya. Keresahan para sopir angkot dan ojek yang merasa mata pencaharian mereka perlahan terancam. Dari sinilah berbagai pertanyaan mulai bermunculan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak hanya berputar di kalangan warga, tetapi juga di antara para pengguna jalan, para sopir angkot, hingga pengamat kebijakan transportasi. Dan yang tak kalah ramai dibicarakan, benarkah Trans Banten hanya diprioritaskan untuk mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa? Enggak ada, jadi kita pada awalnya tidak berfokus kepada Untirta dalam koridor 3 ini. Satu, dalam menyusun rencana trayek di situ ada potensi rumah sakit ada, samsat ada, ya sahabat ada, terus BPBD ada, jadi berapa, terus perkantoran ada, permolan ada. Jadi kenapa Pakupatan bukan punya Untirta? Ingat, Pakupatan itu bukan punya Untirta, Undipa juga punya di situ. Ya, nah kalau di ujungnya di Sindang Sari sebenarnya kita satu untuk melihat kalau pesanannya potensi penumpang ada tidak. Kalau tidak ada, kalau kita melayani kan berarti buang-buang duit negara aja. Negara ngeluarin duit tetapi nggak ada penumpang. Maka di titik potensi penumpang ada di Untirta. Jadi Pakupatan ingat bukan Untirta ya. Tapi kenapa ujung-ujung kita kalau kita lanjutin sampai ke Ciamas berapa penumpangnya? Kalau hanya 2-3 orang, ingat uang negara dikeluarkan untuk pembiayaan itu.
Kalau hanya sedikit, sayang. Lebih baik meningkatkan pelayanan melalui penambahan jumlah kendaraan yang tadinya sekarang 20 kan. Kalau harapan kita nggak ada yang boleh besar. Lalu mengapa kehadiran Trans Banten justru menimbulkan keresahan bagi para sopir angkot dan ojek yang selama ini menjadi bagian penting dari mobilitas warga Serang? Benarkah perubahan ini tidak benar-benar membawa kesejahteraan, malah justru menyisihkan mereka perlahan-lahan? Semenjak adanya mobil Trans Banten, ya perkiraan itu udah 50%. Karena istilahnya khususnya anak kampus itu tidak ada yang naik angkot, apalagi yang jurusan Sindang Sari, Win, kan gitu. Jadi pendengaran Bapak itu Trans Banten ini yang ada halte nantinya keputar semua. Kemungkinan mobil angkot bisa hilang, mobil angkot, karena mendengar istilah Trans Banten ini 1 Januari tahun 2026 ini kemungkinan dalam kota pun ada. Makanya anak-anak mahasiswa terutama yang Bapak istilahnya alam itu untuk kampus yang arah ke Sindang Sari. Karena Bapak sebelum ada mobil Trans Banten, Bapak itu punya langganan dari kita Kabupaten dibawa ke Sindang Sari. Ya kalau menurut kerugian Bapak memang jelas rugi, karena Bapak punya langganan istilahnya minimal 150.000 untuk pulang pergi, tapi sekarang nggak ada. Itulah kerugian Bapak. Makanya bisa dikatakan penghasilan menurun. Itulah istilahnya untuk supir angkot pengeluhan. Menurut Bapak, kalau Trans Banten itu sama ongkos kayaknya tidak masalah. Modelnya istilahnya yang terutama kayak kemarin mulai tanggal 4 itu, mulai pertama jalan hari Minggu, Bapak pun masih ingat itu mendengar gratis. Makanya semua naik mobil Trans Banten. Jadi apa nih harapan Bapak selanjutnya kepada pemerintah agar semua moda transportasi dapat bertahan? Kalau menurut Bapak, kalau bisa seandainya mobil Trans ini diberhentikan, Bapak lebih senang, karena Bapak usahanya di angkot. Ya untuk selanjutnya apa boleh buat, karena udah terjadi begini, walaupun tidak berhenti kita jalani aja. Walaupun mobil angkot diberhentikan, walaupun Bapak mobil sendiri tidak merasa istilahnya rugian, karena udah kenyataannya begini. Jadi tidak ada usulan ini dan itu. Kalau pemerintah turunnya begini, ya tetap itu aja. Untuk mendapatkan informasi, tim kami mendatangi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Sindang Sari, tempat di mana lonjakan penggunaan Trans Banten menjadi sorotan karena intensitas mobilitas warga yang tinggi. Kawasan ini menjadi pusat aktivitas mobilitas warga, di mana ribuan mahasiswa dan pekerja menggunakan Trans Banten sebagai sarana transportasi untuk berbagai kegiatan mereka. Menurut aku sih membantu banget ya, karena kan aku kan waktu pertama kali masuk sini tadinya pakai angkot karena kosan aku di Pakupatan kan. Terus pakai angkot tuh menurut aku lumayan lah buat sehari-hari gitu, buat bolak-balik Sindang Pakup. Jadi membantu banget sih. Terus dilihat juga bus Untirta tuh cuman pagi sama sore doang, jadi ngebantu banget. Ya. Trans Banten ini kan udah ada lumayan beberapa bulan ya. Iya. Nah, untuk masalah jadwal dan rute ini sebenarnya udah sesuai nggak? Udah cocok nggak sama pengguna gitu? Menurut aku sih cocok ya, kayak 1 jam sekali kan. Terus juga aku lihat-lihat sih belum pernah ngaret. Pernah sih ngaret sekali doang, tapi baru sekali gitu loh. Terus minim banget sih waktu ngaretnya, paling kayak lewat dari 3 menit atau 5 menit, nggak sampai lama. Ya. Kesan dan pesan untuk adanya Trans Banten ini, kesan kakak gitu, atau pesan untuk Trans Banten, apakah
mungkin bisa lebih diperbanyak. Kalau karena kan tadi Iya. kelakannya dari Trans Bantennya cuma ada 2 Iya, atau iya. mungkin dari haltenya kesan dan pesannya untuk Trans Banten. Ya menurut aku sih nambahin rutenya ya, karena kan rutenya cuma dari dari terminal sampai sini doang. Itu tuh kayak sementara tuh Serang kan luas ya gitu. Iya. Terus bagian industri juga bukan sekitaran sini doang. Jadi lebih banyak rute sama unitnya sih gitu. Kalau di dalamnya sih bersih, tapi kadang tuh ada aja kalau misal rame banget nih di dalamnya, kadang tuh gerah gitu. Cuman selama aku naik sih jarang sih kalau gerah, pasti adem terus. Udah sih itu. Berarti kelayakan untuk Trans Banten ini transportasinya cukup nyaman ya. Nyaman banget, nyaman. Menurut aku nyaman. Ya. Masalah selanjutnya terlihat pada fasilitas di dalam bus. Mulai dari tempat duduk yang kurang nyaman, hingga pendingin udara yang tidak selalu berfungsi secara optimal. Baik, saat ini kami sudah berada di Terminal Pakupatan dan di tanggal 27 November pukul 13.03 waktu Indonesia Barat saat kami melakukan investigasi dan akan melakukan keberangkatan yang berjadwal di jam 1 waktu Indonesia Barat tersebut bus mengalami trouble. Maka dari itu mau tidak mau para penumpang yang sudah menunggu dari jam 12.30 turun dari bus dan supir meminta untuk pindah ke rute bus berikutnya yang di pukul 14.30. Hal itu tentu merupakan waktu yang cukup lama dan para penumpang harus mengganti kendaraannya. Baik, saat ini kami sudah berada di bus berikutnya yang di jam akan berangkat di jam 14.30 dan ini rute yang dari Terminal Pakupatan ke Sindang Sari. Dan persoalan yang tak kalah penting, yaitu kondisi halte sebagai titik tunggu penumpang, di mana banyak halte-halte yang terlihat seperti tidak terpelihara, atap yang rusak, kursi yang kotor, hingga lingkungan sekitar yang tampak tidak terawat. Kondisi seperti ini bukan hanya mengurangi kenyamanan penumpang, tetapi juga mencerminkan penurunan standar pelayanan transportasi publik secara keseluruhan. Baik pemirsa, kita di sini sedang berada di halte Trans Banten yang bertempatan di depan UIN SMA Banten. Saya di sini akan menjelaskan kondisi halte yang ada di depan UIN SMA Banten, gimana kelayakannya dan kondisi halte yang ada di depan UIN SMA Banten. Bisa teman-teman lihat semua bahwasanya halte yang ada di sini cukup memadai, walaupun masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi, seperti mungkin dari salah satu lantai untuk tunanetra. Di sini sudah ada yang bolong-bolong, banyak kerusakan yang perlu diperbaiki, dan untuk kelayakan dari segi kursi yang mungkin cukup kurang memadai apabila penumpang membludak atau banyak penumpang yang duduk di teras, tidak ada yang duduk di kursi. Di sini juga untuk kelayakan cukup layak, walaupun banyak sekali sampah, bisa dilihat rumput yang mungkin tumbuh liar, tidak ada pembersihan, dan juga sampah yang banyak sekali di pojok-pojok halte. Dan
kekurangannya di sini karena banyaknya sampah, tidak ada tempat sampah yang tersedia di halte Trans Banten yang ada di depan UIN SMA Banten ini. Mungkin perlu penglihatan pemerintah untuk lebih memperhatikan kelayakan halte yang ada di Kota Serang ini agar para penumpang bisa merasakan kelayakan dan kenyamanan dalam bertransportasi menggunakan Trans Banten ataupun transportasi yang lain. Dari segi bangunan mungkin ini cukup layak walaupun banyak ada kotor-kotoran sedikit, tapi ini cukup layak dan memadai. Kekurangannya hanya itu, mungkin dari segi fasilitas kebersihan yang kurang bersih karena tidak ada tong sampah. Dan juga untuk para tunanetra ini seharusnya segera dibenahi karena banyak alat atau keramik untuk tunanetra yang sudah rusak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya menjelaskan dari halte Trans Banten yang ada di depan UIN SMA Banten. Terima kasih. Kondisi seperti ini bukan hanya mengurangi kenyamanan penumpang, tetapi juga mencerminkan penurunan standar pelayanan transportasi publik secara keseluruhan. Pertanyaan-pertanyaan tadi semakin diperkuat dengan pernyataan seorang pengguna Trans Banten yang merasa bahwa kualitas pelayanannya terasa berjalan di tempat, seolah tidak ada perbaikan yang berarti dari waktu ke waktu. Jadi, apakah layanan Trans Banten benar-benar dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Atau kehadirannya hanya menjadi formalitas belaka, sebuah program yang tampak megah di permukaan, namun pada kenyataannya belum bekerja sebagaimana mestinya. Menurut saya memang ada kekurangan ya, ya mungkin secara ini juga secara di lapangan juga mungkin karena penempatan halte itu mungkin pertama karena baru pertama gitu ya, baru diadakan, gitu, baru tahap uji coba mungkin gitu. Yang kedua juga untuk proses penempatan halte itu saya rasa gitu penempatannya tuh cukup jauh-jauh gitu, karena mungkin mereka itu melihat dari sisi apakah itu tempat rawan macet ataupun tempat belokan atau tempat pemberhentian yang lain-lainnya, mungkin jadi di halte itu diundur agak berjauhan mungkin ya gitu. Tapi menurut saya sebaiknya halte itu ada ditambahin lagi supaya masyarakat ataupun mahasiswa ataupun yang lainnya bisa lebih efektif untuk ngejar apabila di halte ini ketinggalan, dia naik ke halte berikutnya begitu. Kalau menurut saya gitu, untuk ditambahkan lagi haltenya. Jadi sejauh ini so far ibaratnya lebih bagus lah istilahnya gitu. Biasanya kalau untuk masyarakat umum itu biasanya paling banyak itu antara Sabtu sama Minggu karena mereka itu beraktivitas untuk olahraga contohnya, atau enggak untuk healing ke tempat yang lain karena mungkin gratis ya. Mereka itu belum tahu bahwa uji coba sampai bulan Desember ini gratis, jadi mereka belum mengetahui gitu loh. Terus untuk sosialisasi ke masyarakat bahwa ada Trans Banten itu untuk masyarakat yang maaf gitu ya, yang untuk mendalam, untuk pedalaman itu belum ada, belum nyampe gitu loh. Mereka jadi berpikirnya hanya cuma angkot sama ojek online atau enggak mobil online gitu, seperti itu gitu. Jadi mungkin sosialisasinya masih kurang terhadap masyarakat yang kesana-kesananya. Jadi mahasiswa itu kan pasti kan lebih tahu ya, lebih tahu ada yang terbaru karena mereka dari gadget, dari informasi yang lain, media sosial atau lain. Jadi lebih tahu gitu loh untuk mengetahui info-info terbaru apalagi tentang transportasi Trans Banten tersebut. Makanya kebanyakannya mahasiswa gitu loh. Menurut saya seperti itu gitu. Mungkin next time gitu kan, kalau misalkan nanti masyarakat udah tahu, mungkin mereka lebih memilih Trans Banten ketimbang
bawa mobil pribadi Iya. gitu kan, sehingga mengurangi kemacetan gitu. Apalagi di waktu Sabtu Minggu kan bener-bener macet ya sekarang kota Serang itu kan. Jadi makanya siapa tahu dengan adanya Trans Banten itu mengurangi kemacetan gitu. Intinya sih sosialisasi ke masyarakatnya itu harus digeber lagi dan dipromosikan lagi bahwa dari bulan sampai bulan Desember itu pasti dicoba gitu loh. Jadi sehingga mereka itu bisa menjajal, bisa mencoba naik Trans Banten tuh seperti apa sih gitu. Naik Trans Banten itu caranya gimana sih, prosesnya seperti apa sih, bayarnya seperti apa sih. Jadi harus lebih digalakan lagi untuk sosialisasi pemberitahuan kepada masyarakat tersebut gitu. Jadi yang tahu itu bukan hanya mahasiswa atau orang-orang akademisi aja atau para pekerja saja gitu, tapi masyarakat yang awam juga bisa lebih tahu, sehingga informasi yang ada di kota Serang ini cukup merata gitu loh. Emang sejauh ini so far so good ya istilahnya, alhamdulillah gak ada masalah dan berkembang menjadi lebih baik Banten tuh kan. Nah, tapi untuk satu hal adalah sosialisasi terhadap masyarakat, yang kedua halte, terus yang ketiganya juga akomodasi bisnya juga kan, Penambahan armada. penambahan armadanya juga harus ada lah gitu. Dengar-dengar sih katanya tahun depan itu mau ditambah rute ke Kota Serang sampai PCI ya kalau nggak salah itu. Dan kalau Sabtu Minggu itu biasanya ada penambahan lagi untuk ke arah Anyer dan sekitarnya gitu. Iya, disebutnya trans pariwisata apa gitu ya. Mungkin di sub lebih lebih yang memiliki rencana gitu kan. Jadi itu bagus sih, saya dukung aja gitu. Sejauh ini saran-sarannya sih ya so far so good deh ya, istilahnya cuma halte sama sosialisasi terhadap masyarakat aja gitu. Terus kalau untuk misalkan transportasinya, misalkan bisnya, wujud bisnya itu kalau bisa sih agak baruan dikit gitu ya, biar tidak ada biaya untuk perbaikan selanjutnya, perbaikan lagi, jadi tidak memakan anggaran yang lain. Oh iya. Ya tuh gitu. Kalau baru kan ibaratnya kan nggak ada kerusakan, jadi tidak mengganggu aktivitas masyarakat, aktivitas anak kuliahan, anak kampus gitu kan, waktunya itu jadi berjalan gitu, ngerolling, jadi nggak ada hambatan gitu loh. Kalau misalkan ibaratnya bis lemparan dari mana kan ibaratnya takut ada kerusakan jadi terhambat gitu kan, yang harusnya berangkat jam 1 jadi berangkat kan delay gitu kan, istilahnya berangkat jam berikutnya gitu. Kalau saya sih seperti itu ya, ini masukannya gitu supaya lebih tepat waktu lagi gitu. Tapi sejauh ini sih ya tadi itu ya so far so good deh istilahnya. Semangat buat Trans Banten deh ya. Kami sebagai masyarakat gitu mendukung dan cap jempol deh buat Trans Banten ya. Pengembangannya tadi, satu, menambah jumlah kendaraan, yang kedua menambah jaringan air. Nah, jadi kedua di koridor 3 nanti dari 2 unit jadi 4 unit. Menambah mengurangi waktu tunggu dari 1 jam nanti setengah jam doang. Nanti tinggal kita akan kembangin lagi mungkin, Pak kecepatan 1 jam terlalu lama, bisa kita bikin di bawah 1 jam. Nanti kita bikin cepat 45 menit biar cepat sampai tujuan. Sekarang ini paling pengembangannya pelan-pelan ya, karena masyarakat biar berbiasa dulu, nggak terlalu inilah. Dan nanti kan kedepannya kecepatan itu kita akan bangun koridor khusus kayak Transjakarta, jadi mobilnya nggak harus masuk. Untuk kenapa dibawa khusus untuk kecepatan? Kalau sekarang lama lah, kalau kita 1 jam dengan seret motor aja lah. Nah, untuk mengurangi waktu perjalanan, kita bikin jalur khusus biar nggak ada hambatan. Nah, jadi pengembangannya nambah mobil, nambah trayek, ya kan, mengurangi waktu tunggu, mengurangi waktu perjalanan. Waktu perjalanan berarti caranya nambah kecepatan mobil atau disediakan jalur khusus. Nah, itu pengembangan transportasi trans itu
salah satu itu ya, masih banyak yang lainnya tapi itulah. Berapa kira tarif Trans Banten? Nah, tarif Trans Banten tidak akan melebihi, ada metode tarif ini lagi dibahas. Apakah tarif ini bersifat flat atau bersifat donasi waktu atau gabungan mixer atau per kilometer. Saya jalan 3 kilo bayar 3 kilo lah, saya jalan 5 kilo bayar 5 kilo. Itu tarif penerapan tarif berdasarkan kilometer. Ada flat ya, pokoknya jauh dekat 3.500 atau 5.000, atau zonasi waktu jam 6 sampai jam 8 bayar 2.000, tapi di atas jam 8 sampai jam jam 6 itu bayar 5.000, tapi di atas jam 6 bayar lagi 2.000. Jadi untuk waktu-waktu sibuk kita agak mahalin. Tujuannya apa? Orang yang makanya kalau mau ngirit datangnya pagian, jadi kita ada diskon nih. Jadi penerapan tarif itu kita belum tentukan apakah menggunakan waktu atau tarif berdasarkan waktu atau berdasarkan flat atau berdasarkan kilometer. Nah, nilainya berapa? Saya yakin tidak akan melebihi di angka 5.000 yang masih standar ya. Dan mungkin nanti makanya dari mungkin 3.500 sampai 5.000 akan satu tarif ya. Nah, kita nggak tahu karena sekarang ini pembahasan tarifnya itu lagi digodok dan kita perlu pergubnya. Kita mau tarifnya sekarang nggak bisa karena belum ada pegangan pergubnya. Dari hasil investigasi Pusat Fakta, terlihat jelas bahwa pelayanan Trans Banten masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Mulai dari ketepatan waktu kedatangan bus yang masih perlu ditingkatkan agar tidak mengganggu aktivitas penumpang. Fasilitas di halte-halte yang masih membutuhkan perbaikan serius agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna. Serta kondisi di dalam bus yang belum sepenuhnya seragam. Masih ada perbedaan kualitas kenyamanan yang dirasakan penumpang di setiap armada. Di sisi lain, perubahan sistem transportasi publik juga membawa dampak nyata terhadap roda ekonomi para supir angkot dan ojek. Bagi sebagian mereka, kehadiran Trans Banten bukan hanya soal perubahan rute perjalanan warga, tetapi juga perubahan pada jumlah penumpang dan pendapatan harian mereka. Oleh karena itu, pembenahan transportasi tidak bisa dilakukan secara sepihak. Skema transportasi yang terintegrasi harus mempertimbangkan seluruh moda yang ada, agar pembangunan sistem transportasi tidak mengorbankan satu kelompok demi kepentingan kelompok lainnya. Transportasi publik yang aman, terjangkau, dan merata seharusnya menjadi hak seluruh masyarakat, bukan sekedar fasilitas bagi mereka yang beruntung mendapatkan akses. Trans Banten telah menjadi langkah awal dalam upaya pembenahan transportasi publik. Walaupun dalam pelaksanaannya, layanan ini belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan semua lapisan masyarakat. Harapannya, perbaikan tidak berhenti pada wacana semata, melainkan benar-benar hadir dalam perubahan yang nyata. Sebab perubahan sejati tidak lahir dari janji, melainkan dari tindakan pasti. Di sini, kami hadir bukan untuk menyalahkan satu pihak, melainkan untuk mengungkap kenyataan bahwa di balik satu kebijakan ada banyak suara yang harus didengar. Trans Banten adalah awal mewujudkan keadilan dalam layanan.